Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Skill 3 Plus bersama gue Dito Wangsa, dan kali ini super duper spesial teman-teman karena saya ditemani oleh Bapak Presiden. Itu lo kalau ngomong harus pakai suara perut itu ya. Halo, Coba. Halo teman-teman. Biasa aja tetap. Halo teman-teman gitu. Halo teman-teman. Tetap jadi kayak om-om ya. Saya belajar dari Om beneran. Ini saya om saya. Boleh nggak tawa-tawa nggak Mas Syafiq ya? Mas Syafiq Hussein. Hussein apa gimana sih? Sebenarnya nama gue tuh Syafiq doang. Hah? Literally. Oh, baru akhirnya dikasih lampu ya. Makasih. Nama gue tuh bener-bener cuma single name doang. Syafiq? Jadi, iya. Yang spellingnya adalah SHFEQ. Banyak yang misspell pasti. Tentu SYA paling Syafiq, sering gitu-gitu. atau SAFIK. Iya, Syafiq. Gitu. Iya. SHAFICK juga ada. Masa ada sih? Ada coy. Sumpah lo. Beneran ada. Fik-nya FICK gitu. Untuk bukan U. Ya. Terus Hussein ini dari? Bokap. Oh. Mau ngatain bapak gue? Enggak lah, siapa sih ada Kayak intensi zaman begitu? SD. Enggak, cuma nama Syafiq Hussein kan sangat cocok dengan. Suitable. untuk Suitable. saya. Coba kalau nama saya Rivaldo Sentosa Ya nggak mungkin, harusnya makin. atau Dito Wangsa. Nah, cocok, kurang ya kan. Nah, ini Syafiq Hussein teman-teman sebagai Presiden AGI dari 2020 4 sampai 2002. mati ya. Coy. Enggak juga sih. Oh, Nanti iya. gua Seumur hidup gue kira. Soekarno dong. Boleh nggak lucu Abik? Ini kan harusnya tidak lucu. That's so Loh, tadi stupid. briefnya katanya gitu. Ya tapi ini Dari chill Adi. aja ya teman-teman ya. Jadi edisi kali ini emang kita pengen ngobrol sama Syafiq dan pengen tahu tanggapan lu dulu mengenai skill tree. Banyak banget sih minta tanggapan apa sih? Ditanggapi Udah gak kayak, ada. udah kayak ke Iya, pejabat ya. iya. Pak, tanggapannya mengenai Soal Ria Ricis. realistis ya. Udah kuno lagi gitu. Ya udah, tapi tanggapan lu mengenai skill tree talk yang plus ya, yang baru ini. Ya kan, ini kita udah sama Bu Amen udah. Terus kita ngebahas tentang cuan-cuanan di industri video game udah. Sama beberapa orang penting juga udah. Iya gitu. Menurut lu udah mulai lu ngerasa ada perbedaan dengan versi yang lamanya nggak? Udah, karena kan emang sebenarnya ini jadi salah satu program gue waktu itu ya pas kepilih. Ya. Waktu itu gue bilang kayaknya harus lebih modern nih. Modern? Gitu. Modern. Karena Oke. sekarang itu menurut gue dengan sistem skill tree yang lama yang cuma record Zoom atau Ya. segala macamnya itu udah irrelevant lagi sekarang gitu. Oke. Karena menurut gua orang sekarang udah lebih ke podcast. Ya, Karena ya, podcast setuju. itu kan bisa didengerin doang tanpa harus lo lihat videonya atau lo mau lihat visualnya juga ya bebas Ya, aja ya, gitu ya, kan. ya. Tinggal Harusnya ini. proper juga gitu kan. Betul. Secara Jadi visual. secara audio dan secara visual bisa dinikmati, secara audio juga bisa tetap dinikmati juga. Oke. Gitu. Jadi menurut gua pendekatan yang paling enak dan lebih santai lah ya. Oke. Kalau seandainya online gitu kan kita pernah melakukan itu kan waktu itu buat acara yang akhirnya internetnya pun Iya. busuk. Iya, gitu. iya, benar. Dan ada delay dan juga Iya. kayak TSA waktu itu ya. benar dan tidak diedit juga. Iya. Ya maksudnya editnya juga paling apa sih kalau udah kotak gitu Iya, tampilannya iya. ya udah gitu aja gitu. Tapi tujuan lain gitu, Fik. Maksudnya kan tujuannya tentunya banyak yang bisa belajar dari apa yang diobrolin lah gitu. Materi Sebuah tentu, materi, pasti materinya. ya maksudnya sebuah podcast yang dikhususkan untuk para game dev. Sebetulnya kan the one and only nih di Indonesia, nggak Iya, ada lagi loh. Iya kan? Ya nggak, harusnya emang bisa Ada ya? berbangga Nggak, sih nggak Indonesia. deh. Indonesia nggak ada lagi. Satu-satunya sebuah podcast dedicated ngebahas industri dan isinya secara profesional gitu ya. Ya cuman Skill Tree Talk Plus ini menurut gue. Oh ya? Iya. Wih, Keren. sama- Makanya gue kayak bangga juga sih Keren, bisa ada keren, dalam keren. Menjadi bagian dari dari sejarah Skill ini Tree ya. Talk Plus ya, karena bisa ditonton sampai nanti juga gitu kan. Kayaknya anak-anak gue juga nantinya bisa. Semoga sih masih relevan ya yang dibahas ya. Semoga harusnya masih, karena banyak hal yang akhirnya udah transisi ke hal-hal baru, kayak ngomongin masalah waktu itu gimana caranya nge-ads tuh. Lu kan paling ngerti tuh gimana caranya orang menentukan gimana sih ngitung churn-nya orang-orang kalau
Itu kan bahasa-bahasa yang teknis banget lah teknis ya. banget Tapi yang kita bicarainnya kayak di tongkrongan aja gitu, Betul. sehingga gampang di ngertiin. Kalau Cuman kemarin ada kan di sini. teknis banget. Iya Sebenarnya, tapi memang balik lagi sih toh. Sebenarnya waktu awal kita bikin skill tree ini memang nggak cuma buat developer, Ya. tapi juga buat orang-orang yang mau masuk ke industri ini. Iya, Untuk betul. tahu gitu. Mungkin kan nggak semua orang itu beruntung masuk ke industri ini dan langsung kenal banyak orang. Setuju. Gitu. Cuma akhirnya dengan adanya podcast ini, orang-orang yang tadinya mungkin nggak kenal kita dan semua segala macam, tapi pengen masuk ke industri game, jadinya bisa tahu tokohnya Betul. siapa, tahu materi apa yang dibicarakan, dan akhirnya bisa jadi sebuah bahan obrolan pas pertama kali kita ketemu. Iya. Jadi misalkan gue nggak kenal nih sama si A gitu. Oh, jadi pick up line gitu ya. Jadi pick up line Iya. gitu. Misalnya gue nonton nih podcast lo kemarin apa segala macam, dan mungkin ada hal-hal yang nggak di ngertiin, ceritanya lebih lanjut. Jadi menurut gue I'm trying to be more inclusive with this content, supaya orang-orang itu nggak cuma dari segi teknisnya doang, karena kan balik lagi ya, developer industri game itu kan nggak cuma dipenuhi oleh orang-orang teknis, tapi Betul. ada juga untuk orang-orang yang memang mau masuk di sini tanpa ada background teknis artis, Pasti, atau artis. background teknis programmer, Musik. dan segala macam, Iya. atau musik Iya. apalagi lebih general kan Lebih general, gitu. lebih Tapi general. kita coba bahas bahwa tempat ini tuh juga jadi sebuah platform, Ya. jadi sebuah industri yang semuanya tuh bisa ikut. gabung di sini. Namanya industri kreatif kan. Industri yang penting kreatif. selama kita kreatif itu bisa masuk dalam sini. Ngomongin kreatif, kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan kreatif. Wow. Dari mana? para penonton yang udah dipilah-pilih ya. Yang sama 14 tim. juta views itu kan. Iya betul, banyak banget ngalahin Atta Halilintar nih. Dar gitu kan nih. Tapi gue seneng sih karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang relevan, yang lucu-lucu, yang aneh-aneh, tapi ini udah dipilihin sama tim Skill Tree Yang lucu, Talkless. apa yang aneh? Yang lucu dan aneh itu banyak. Tapi ya ini udah dipilihin. Yang pertama agak gak enak ya namanya. Skill Tree Topless. Topless. Iya ya. Di ganti. Skill Tree Topless. Bener Oke. itu. Yang pertama. Lu jawab lah. Sebetulnya gue pengen nanya satu terakhir sebelum kita mulai ini. Lu jadi presiden udah berapa lama nih sekarang? A year. 1 tahun. Iya. Dari Anjing, gue tuh yang gue inget ya. Aduh, ngomong gitu lagi tadi, ntar di sensor ya mas. Apa namanya? Gue tuh pelantikan lu tuh gue yang nge-hosting juga lagi. Iya benar. Di acara Game Votingnya Prime. juga gak sih? Votingnya juga gak sih? Votingnya, waktu itu? iya. Waktu voting yang di atas Iya, itu ada iya, lo ya? iya. Gua jujur gue ngeblur sih waktu itu, kayak so many things going on kan pada saat itu kan. Gitu. Iya, dan kayak ketemu banyak orang pada saat itu, jadi gue kayak overwhelmed ditambah kayak overwhelmed. kurang tidur, Iya. kayak dan besoknya kan harus berangkat ke Holland. Oh iya. Early Belum flight. lagi hari sebelumnya ada Pak Sandi kalau nggak salah. Atau hari itu. Enggak dong. Itu abis kepilih, besoknya pas Sandi datang. Pas Sandi datang. Iya. Dan lu ada kan di situ? Ada, dan itu Masih kayak ada. day one gue harus menjelaskan semua game, dan gue harus menjawab kayak itu hari pertama kerja Pak, iya kan? Iya. Dan itu ternyata udah setahun ya. udah setahun. So far, nggak so berasa good? sih. So far so good. Capek. Tapi ya udah gitu. Iya, It is iya. what it is kan. It is Gitu. what it Memang is. gue I signed up for this. Jadi ya udah, ini konsekuensi aja Satu sih menurut kata gue. untuk kenapa Syafiq belum punya wakil. Satu kata sih kayaknya nggak cukup Nggak ya. cukup. Oke, Satu kalimat ya. Satu kalimat boleh. Belum nemu yang cocok. Belum nemu yang cocok. Harus secocok itu, Fik. Karena kan bakal ngejalanin ini bareng. Maksudnya gini, mungkin buat teman-teman yang nggak tahu juga, atau mungkin udah ada yang tahu juga kan, sebenarnya pengurusan Agi ini kita semua volunteer kan, nggak digaji, nggak dibayar, nggak, malah keluar uang iya. Yes. Gitu. Jadi keluar uang sih untuk keperluan pribadi ya, kayak transport dan semua segala macamnya. Ya, tapi itu sendiri. tetap untuk kepentingan Industri sebenarnya gitu. gitu. Jadi nyari wakil yang punya visi sama untuk membangun industri ini bukan satu hal yang gampang. I see. Maybe I can choose kayak random person atau siapa segala macam. Cuma kalau masih belum sama visi dan misinya kan Iya, nggak enak juga beda sih. ya Iya, gitu. iya. Nanti Ngejalaninnya malah- ya. Iya, nanti malah jadi nggak cocok di tengah-tengah, gonta-ganti wakil kan Lebih nggak nggak oke enak. juga. Iya, ya menunggu Damas dan Adam untuk siap. Antara itulah ya. Antara itu. Baiklah, itu sudah terjawab ya pertanyaan itu, gue sendiri penasaran tapi udah terjawab. Oke. Diplomatis, bagus. Nah, selanjutnya Memang bener itu ya, bener. Bener ya. Oke, yang pertama, cara dapat info tentang game dev related itu gimana? Oh, dia ingin mencari jawaban kayak game dev. Pertanyaannya itu related. begitu. Oh, ini Cara anehnya dapat di sini info ya. tentang game dev related gimana? Tapi pokoknya intinya Oke. mau cari info tentang game dev gitu. Apakah Agi tuh bisa jadi portalnya misalnya gitu?
Tentunya salah satu portal, Oke. tapi banyak juga sebenarnya kayak dari TLM, dari anak tua, dari anak tua kan juga sebenarnya ada info-info kalau kalian lagi ngebahas-bahas soal Betul. game dev lokal dan segala macam. Bisa. Sebenarnya yang dibutuhin tuh bukan source informasinya, keinginan untuk mengetahui soal itu. Karena sesimpel lu nge-googling game dev Indonesia itu pasti keluar. Pasti keluar sih. Iya. Iya kan? Cukup sederhana sih ya. Iya, sebenarnya simpel banget, tinggal masalah mau atau nggak mau aja gitu. Kan dari situ juga nanti di websitenya Agi kan juga ada list-list member kita, kalian bisa stalking aja Instagramnya apa masing-masing. Oke. Sebenarnya gitu. Tapi ada nggak sih Pik di di misalnya webnya Agi gitu? Ada. List. Ada dong, list of member kita ada. List of member, tapi yang bukan member? Ya nggak di list dong. Nanti kan informasi jadi nggak relevan lagi. Oke. Ini member-member kita yang memang udah menginput informasi. Betul, makanya kita nggak bilangnya developer di Indonesia, tapi our members. Which is saat udah ada member itu berarti kan saat jadi member Agi itu kan lo harus menyertakan juga kayak dokumen-dokumen legal dari perusahaan kan. Jadi kita bisa mempertanggungjawabkan kalau ya PT-nya memang ada, studionya memang ada gitu. Oke. Alright. Nih, berhubungan dengan yang tadi. Anggota atau member. Nah, Agi ini sebenarnya buat semua level game dev atau gimana? Sebenarnya gini, kalau gue sih pengennya, bukan pengennya sih, memang sebenarnya ada semua level. Cuma gue pribadi kurang menyarankan untuk yang solo dev. Solo dev? Iya, untuk bergabung. Karena kalau untuk solo dev itu takutnya, ini kan kalau Agi itu kan kayak sebenarnya kayak kamar dagang ya, kayak memang komersial banget tujuannya gitu. Jadi dan misalnya kayak akan berhubungan dengan government, berhubungan dengan multi stakeholder yang lain juga dan segala macam. Kalau kalian masih solo dev, aku menyarankan untuk ikut komunitas yang mungkin sifatnya tuh lebih grassroots, sehingga skill base-nya tuh udah kebentuk dulu. Jadi secara ekosistem tuh juga jalan menurut gue gitu. Jadi kalau di Agi sebenarnya memang kebanyakan itu yang sudah PT, terus juga karyawannya mungkin udah ya very diverse sih sebenarnya kan. Iya, dari ada juga yang nggak terlalu banyak. Ada ya cuma kayak 5-6 orang sampai yang 200-an kayak Agate juga ada. Gitu. Jadi tapi memang yang fokusnya itu sudah lebih memaintain dan lebih serius bisnis di industri game. Oke. Jadi nggak disarankan untuk yang solo dev atau mungkin baru-baru banget gitu. Baru-baru banget. Aku menyarankan sih supaya juga ekosistemnya muter ya. Jadi lebih ke join dulu mungkin yang masih regional kayak Game Dev Jakarta, Game Dev Bandung, Game Dev Malang, Game Dev Surabaya. Oh, ada kok gitu ya. Ada gitu. Jadi kalau dari situ semangat untuk industrinya juga udah makin kencang, berkomunitas juga makin kencang, baru deh siap. Karena kan kalau Agi sendiri sebenarnya nggak community base kan. Gitu. Beda sih sebetulnya ya. Benar, beda gitu. Oke. Selanjutnya, itu yang di bandara game Indonesia atau apa? Bandara mana nih? Bandara Hetero, bandara Abu Dhabi, iya juga ya kan? Sih. Bandara apa? Bener juga. Ya mungkin yang kemarin tuh Soekarno-Hatta ya, yang di Terminal 2 dan betul. Terminal 3. Itu gimana itu game-game apa dan kenapa bisa begitu? Lo jelasin deh, Fik. Seru tuh kayaknya. Ini menarik sih. Jadi sebenarnya itu kan memang program antara Agi dan InJourney dan juga InJourney itu siapa sih? InJourney yang punya bandara, Pak. Kurang referensi. Jarang terbang ketahuan sama Kementerian Ekonomi Kreatif. Jadi kita bareng-bareng kita mau angkat game cornernya mereka itu kita isi sama game lokal. Sebelumnya? Kosong. Ada game tapi kayak ya DDR gitu-gitu loh. Kayak game-game kayak gitu. Jadi kita waktu itu berinisiasi dari Aircraft kayak ngobrol sama InJourney kayak oke, lahannya boleh dipakai. Akhirnya mereka menggandeng Agi untuk menjadi partner. Kita pilihin game-gamenya, kita yang desain buat itunya backdrop dan segala macemnya, setup untuk semuanya segala macem, berjalan bagus. Ada aja tangan-tangan usil. Ya itu apa yang dilakukan? Di delete gamenya, diinstall game lain. PES aja, PES. Rumah yang main bola. Iya, pada main game-game lain gitu loh. Mas gue seenggaknya kalau tidak bisa berkontribusi ya mbok jangan dirusak. Iya, jangan ganggu. Jangan gitu diganggu gitu aja gitu. Itu gue belum ngomongin props yang sending banner yang akhirnya patah dan rusak. Ada juga? Ada juga, Pak. Dan itu kan mau nggak mau harus kita ganti ya gitu. Dan kita harus ke bandara dan itu kan
tempatnya tuh kan di dalam ya Pak, Dalam. dekat tempat boarding kan. Yes, Nah, betul. kan otomatis untuk kita bisa masuk situ tanpa berangkat, kan kita harus ngurus perizinannya lagi. Betul. Dan segala Enggak sederhana sih memang ya. Ngurusin gituannya juga lumayan dan ribet lah. harus konekin lagi ke internetnya, terus harus kan itu gak TV-nya kan di lock kan. Kita berarti harus berkoordinasi lagi sama pihak tim dari sananya, teknisnya, apa segala dan ada macam. di jam-jam tertentu juga kan kita nggak bisa ini Pak, nggak bisa seenaknya aja. Iya. Datang terus. Tapi hal-hal kayak gini tuh kalau lu nggak jelasin gini banyak yang nggak ngerti loh bahwa itu tuh seribet itu. Bener nggak, Pik? Banyak yang bilang, Agi kok nggak ngurus sih gitu doang, padahal tinggal gini-gini. Nggak segampang itu gitu sebenarnya. Sebenarnya nggak segampang itu, cuma kan sebenarnya nggak enaknya ngapain kita kasih lihat ya. Iya Maksud gue, yang penting kan bener. apa yang kita achieve, apa yang bisa kita offer itu yang kita kasih Iya, sebenarnya. iya, Karena iya. menurut gue all the dramas, semua segala macam keribetannya itu tuh biarlah itu menjadi Di hal belakang di lah ya. belakang layar gitu loh. Karena buat apa gue kasih lihat susahnya biar mendapatkan simpati gitu, menurut gue Nggak perlu sih. Iya. Menurut gue nggak perlu, karena memang dari awal gue sign up untuk jadi presiden Agi, gue udah mempersiapkan sampai selevel itu bahwa gue akan menghadapi hal ini gitu. Jadi ya udah, it's a part of consequences aja. Cuma memang ada namanya manusia ya, pasti kan ada momen-momennya lu lagi ribet banget gitu harus ngurusin ini itu. Dan jujur pekerjaan utama gue sebagai CEO Game dev, company gue sendiri itu kadang-kadang menjadi prioritas nomor 2 gitu, atau prioritas nomor 3 bahkan kadang-kadang gitu. Dan itu gue bahkan nggak ngomongin personal life gue ya. Belum lagi itu. Iya, jujur karena maksud gue karena bisa jadi kan kayak meeting sama kementerian pasti pagi-pagi rata-rata gitu. Dan kita sebagai orang yang tinggal di Jakarta harus berhubungan dengan ganjil genap Bapak Betul. Ya. Dan kita belum macet. Bukan orang yang punya 2 kendaraan ya Bapak bener. ya. Jadi mau nggak mau Gitu. harus ngitung waktu dan sebagainya. Betul, atau ya harus naik taksi atau apa segala macam. Dan itu misalnya selesai jam 11 jam 12. Nah, I have to jump into another meeting. Dan misalkan terus juga harus koordinasi juga dengan internal kita. Harus dan mereka itu semua kan pasti minta datanya ke Agi dan segala macam. Jadi ya kadang-kadang ya nggak ngurusin, dan malam-malam baru bisa ngurusin company gua. Ya udah urusan kayak keluarga, teman segala macam juga sebenarnya itu jadi part of the things that I have to sacrifice sebenarnya. Cuma kan apakah saya harus memberikan informasi itu lu kepada share dong publik? di story gitu kan, keren kan? Gue gak ngerti A day in my life gitu. Terus maksud gue kayak kalau udah kayak gitu gue dapet apa? Dapat simpati menurut gue kayak, juga. paling kalau dan gue gak akan nyalahin kalau ada orang yang komen ya ya kenapa lu mau? Iya pasti. Itu udah pasti. Simple as lu resign aja. Iya. Akhirnya dari situ kan. Lagian mah itu menderita lu mau katanya kan gitu. Betul. Dan yang lebih sakit hatinya kan sebenarnya dari semua yang lo lakukan itu RP 0. Sometimes minus. Iya Lebih, kan. hampir setiap kegiatan yang gue lakukan pasti minus lah. Karena kan bensin, tol, dan sebagainya lah ya. parkir, makan dan segala macam kan gue juga nggak reimburse. Tapi kan? Dan gue nggak nggak bisa bisa reimburse reimburse ke ya? company gue juga kan. Sebenarnya bisa. Ini harus gue ini ya, bukan lagi pelit ya. Cuma sebenarnya bisa aja. Cuma dengan kondisi sekarang kita cuma dapat pemasukannya kan dari membership. Itu menurut gue nggak wise aja kalau gue pakainya untuk hal kayak gitu. Gue lebih baik kayak runway-nya lagi lebih panjang aja lah. Gitu. Ini selama gue masih bisa handle ya udah gue handle aja. Iya hal gitu. Nah terus kalau balik tadi ke yang bandara, 2 pertanyaan yang singkat aja bisa lu jawab game deh. lokal. 1. Iya. Ini yang pertanyaan berikutnya adalah kalau lu mau masuk ke situ gamenya, ini banyak banget ya yang penasaran gitu. Game gue emang bisa juga dong bang, harusnya masuk situ. Pertama gini, mungkin teman-teman nggak tahu kalau teman-teman lihat ya di bandara itu kan memang hanya ada 2 device, which is ada Xbox, ada 3 berarti, ada Switch, ada Xbox, ada PS. Bahkan di Terminal 2 kalau nggak salah cuma PlayStation aja deh, gitu. Nah, pastikan gamenya teman-teman itu ada di platform tersebut. Betul, itu satu. Nah, kita itu aja kadang-kadang tuh suka kesulitan mendapatkan game mana yang misalkan kayak PS5 ready gitu. Siapa nih yang bisa punya lagi gamenya gitu. ya. Dan bahkan sebenarnya kan itu planningnya pada saat itu adalah kita mau rotate gamenya per 3-6 bulan itu kita rotate. Game lain lah gantian. Game lain. Gitu. Cuma memang karena keterbatasan dan 2025 itu kita setuju ya sebagai tahun development ya. Karena kita nggak banyak game yang rilis di tahun 2025 ini. Benar. Emang semua orang tuh pada nge-develop. Hopefully 2026 ini rame. Pilihannya lebih banyak. Jadi sehingga itu bisa berjalan. Nah itu gitu terjawab tuh. Karena banyak banget tuh gue yang mikir, kok itu sih gamenya
Gitulah ya. Iya, karena sebenarnya gini, pemilihan itu nggak semuanya itu ada di Agi. By the way. Jadi kita propose tapi kadang-kadang call-nya juga nggak di kita. Gitu. Jadi mereka pasti melihat dari dari engineer-nya mungkin melihat dari kayak ini artnya lucu ya, bisa menarik buat orang jadinya ngeliat gitu. Terus dari orang tahu apa enggak gamenya gitu, nggak cuma dari kita gitu. Gitu. Tapi nggak mungkin ada yang dari luar di situ. Enggak, karena kan kita memang goalsnya itu pengen memperkenalkan orang terhadap lokal game. Iya. Berarti yang diterima secara benefit oleh game yang ditaruh di situ exposure udah. Iya. Nggak dibayar misal atau apa? Nggak ada ya. Nggak ada. Karena malah mereka ngasih key kan ke gamenya kan, ngasih gamenya. Oh iya, justru malah keluar gitu ya. Tapi atau kan exposure cobain demonya setidaknya. Supaya orang sebelum berangkat mungkin harapan kita adalah mereka nyobain atau mereka jadi akhirnya download. Ya, setidaknya jadi tahu deh gitu ya. Jadi tahu deh gitu. Oke. Next ya. Ini pertanyaan yang lucu sekali menurut saya. Oke. Ya. Ini asosiasi resmi kah? Sabar, belum. Iya kan? Ini asosiasi resmi kah katanya. Kok ada pelawak sih katanya? Maksudnya si Aldo maksudnya. Ada pelawak katanya. Halo. Ya, pelawak ayah. Aldo sih memang ini asosiasi semuanya ada sih. Dan kalau pertama ngomongin kali pelawak, sih ada media masuk ke situ. Iya. Iya kan? Iya. Sebelumnya belum pernah loh. Belum pernah ada. Cuma memang pada saat itu bukan karena gue teman sama Aldo ya. Cuma memang kayak kita pernah bahas juga sebelum ada pemilihan ini bahwa menurut gue media game itu adalah bagian dari ekosistem. Betul. Gitu. Karena pas game itu selesai itu malah sebenarnya masalahnya tuh baru dimulai. Menurut gua kayak bersaing di market untuk mendapatkan exposure, mendapatkan download, mendapatkan traffic dan segala macam, itu adalah perannya antara developer dan juga media. Di bagian promosinya lah ya. Kalau bagian development itu kan bagian belakang layar. Gitu. Jadi memang sebenarnya media itu menjadi bagian dari sebuah ekosistem juga, karena kalian juga terlepas dari kita sebagai developer yang hidup dari game, kalian juga hidupnya dari game juga. Betul. Gitu. Betul. Itulah alasannya kenapa si pelawak ini ada di situ. Kenapa si pelawak itu ada di situ? Gitu. Dan supaya kan kita industri kreatif ya. Benar. Banyak sekali orang-orang yang bisa terlibat di dalamnya. Dan gue mau kasih tahu bahwa nggak cuma buat developer dan buat artis aja nih. Even media pun bisa menjadi bagian dari sebuah ekosistem. Betul, benar banget. Kayak salah satunya ya kemarin lah ada acara IGDX gitu-gitu kan juga. Ya ada peliputan dari media dan sebagainya. Bahkan kan udah punya media partner. Betul. Media juga sudah terlibat dan mendapatkan benefit juga kita dari kita. Iya itu. Kita juga dapat benefit dari media. Itu progres ya sih menurut gue. Oke. Ya saya ikut soalnya dari tahun 2021 ya waktu itu. Oke, selanjutnya perbedaan atau perkembangan statistik industri game Indonesia pada tahun 2023 dan sekarang. Apa menurut Mas Syafiq? Yang jelas sih menurut gue waktu 2000 masanya transisi ya. Transisi banget gitu. Jadi kalau dilihat dari sekarang mungkin kalau 2003 ke 2025 mungkin agak lebih sempit ya perbandingannya. Cuma kalau kita mundurin dikit nih ke 2019 lah. Karena pandemi itu kan sebenarnya trennya berubah banget tuh ya. Kayak bener-bener unpredictable. Ya, benar. Walaupun di era itu akhirnya muncullah Web3. Ya, gitu. betul. Di era itu muncullah Web3. Awalnya kan kita dari mobile ya. Betul. Mobile market tuh besar banget. Kemudian tiba-tiba ada Web3. Terus sekarang trennya lebih ke premium PC console. Bener ini tuh baru gak sih? Maksudnya ke premium tuh dari dulu emang udah banyak gak sih Fik sebenarnya? Sebenarnya ada, cuma memang orang tuh lebih marketnya nggak se-crowded sekarang. Kalau bisa dibilang semua orang yang kita temui baik itu dari IGDX ataupun event-event game lain, mereka pasti baunya game for PC and console, bener gak sih? Iya, udah jarang banget kita ya ngeliat orang bikin game buat mobile. Dulu banyak banget, hampir semua bikin mobile. Masa? Siapa aja? Coba. Gambir, Touchstand. Toge juga mobile. Toge pernah mobile. Si Infectonator itu dulu ya. Infectonator kan awalnya dari mobile dulu juga. Bener juga. Terus you name it lah. Iya. All the game developers back then itu pasti bikinnya mobile. Iya juga. Gak ada yang bikin PC. Iya. Hampir nggak ada lah. Gue nggak bisa bilang nggak ada semua. Ya maksudnya di zaman dulu yang 90% PC. menurut gue mobile. Paling yang PC kan yang kita kenal Dreadout. Iya kan pada masa itu kan. Game PC makanya dia meledak kan. Maksudnya kayak game PC pertama dianggapnya kan yang ada di Indonesia. Ternyata baru sekarang. Jadi ini ngetren banget sih, kayak hampir semua game itu sekarang PC. Karena lebih straightforward.
Coba, yang dimaksud dengan lebih straightforward tuh apanya? Jadi gini loh, karena gue bisa ngomong ini, gue pakai topi gue sebagai developer. Iya, boleh. Dan gue boleh. pernah membuat game mobile dan juga Gambir ada dua-duanya lah. Ya, game mobile itu day 1 until day 7 itu nggak bisa menjadi tolak ukur game lo berhasil atau enggak. Kalau di mobile. Oke, kalau di mobile. Jadi kayak bisa aja tuh tiba-tiba terkenalnya di 6 bulan selalu rilis. Tahun Baru meledak tuh. Gak sejauh-jauh lah. Kita ngomongin ojol simulator lah. Ojol simulator. Itu kan gamenya dari sebelum Udah lama pandemi banget. kan. Betul. Udah ada kan. Terus tiba-tiba baru ngetrennya 2023 Iya, kalau nggak salah. 2022 baru 2023 tiba-tiba booming banget. Booming gitu banget. Semua gamenya. orang main, bini gue main tuh. Yes, bahkan itu kan game sebenarnya udah 2 tahunan ke belakang gitu loh. Oh, di mobile tuh itu possible tuh ya? Possible banget. Karena ya lo marketnya bisa jadi tuh game udah ada, cuma trennya mungkin baru terkenalnya di tahun itu. Tapi kalau PC rata-rata kayak lo rilis film lah di bioskop, lo udah tahu kayak oke, hitung-hitungannya day one dapat sekian, day 3-nya itu berapa persen dari day 1, day 7-nya berapa persen dari day 3, day 30-nya berapa persen dari day 7. Itu kayak bener-bener lu bisa punya projection yang menurut gua konkret gitu loh. Dibandingin mobile. Sama aja kayak misalkan kira-kira berapa download ya, lu bisa hitung dari berapa persen dari wishlist. Semuanya tuh ada hitung-hitungannya. Itu satu. Kedua, karena hitung-hitungannya jelas, otomatis mereka developer ini menjawab salah satu isu di mana pendanaan, akses pendanaan. Saat lo bikin game premium, publisher lebih tertarik kan sekarang. Karena lebih jelas. Karena satu, dan kedua itu adalah lo udah bisa dapat funding dari vertical slice lah, dari demo. Kalau mobile nggak ada publisher mau dari demo. Nggak mau lah. Mereka pasti harus ngitung dulu DAU-nya, MAU-nya, ARPU-nya berapa dan segala macam gitu. Lo intinya kalau di mobile tuh rata-rata lo rilis dulu baru ada publisher yang tertarik. Bisa begitu? Iya, begitu rata-rata. Beda banget berarti kan? Beda banget karena mereka harus testing market dulu kan. Market suka gak nih? IAP-nya cocok gak dan segala macam. Dan sekarang berarti arahnya rata-rata menuju ke 2005 ke 2026 ini masih PC konsol. PC konsol menurut PC lo? konsol. Akan PC ke situ konsol dulu? banget. Yes. Karena orang tuh sekarang gini, game tuh banyak. Sedangkan kalau lo free to play itu rata-rata game yang lo mainin lebih long term lah. Karena lo harus make usernya itu trust the game, like the game, baru lu mau spend. Betul. Kalau premium, lu beli dulu kan di depan. Betul. Kan? Dan lu abis lu beli, lu mainin misalkan 1 minggu tamat, lu move on ke game lain kan. Betul. Because there's a lot of game that you want to try. Kalau free to play, lu maintainnya kayak gue masih main Candy Crush aja udah berapa tahun tuh gue maintain kan. Bener. Gitu. Bener, gue main Heyday. Nah, jadi kayak komitmennya tuh bertahun-tahun. Emang lebih panjang, cuma untuk bisa lu hook sampai sejauh itu kan berarti maintainnya panjang. Pasti. Dan ditambah juga sebagai developer akhirnya stuck di 1 atau 2 game aja buat lu maintain terus. Kayak King kan there's no new game from King kan. Iya, segitu-gitu aja. Iya udah. Candy Crush dan segala macam mirip-mirip semua kan. Iya, walaupun income-nya mungkin besar ya. Besar banget. Cuma menurut gue secara kreativitinya ya udah lu akan memaintain itu aja gitu. Tapi lu sebagai balik lagi sebagai topi developer melihat ini adalah arah yang tepat atau enggak sebetulnya, Vic? Atau keragaman itu harusnya tetap ada menurut lo? Sebenarnya keragaman tuh tetap ada, cuma balik lagi ya kalau kita melihat ini sebagai unit bisnis, lo akan ngikutin market maunya apa. Karena secara user mobile tuh tetap lebih banyak. Karena semua orang punya HP tapi nggak semua orang punya PC ataupun konsol. Pasti marketnya mobile tuh lebih banyak. Cuma can you imagine how many free to play games ada di store tiap hari dengan biaya marketing yang gila-gilaan buat CPI. Itu sedangkan ngeri kan biayanya. Wah, luar biasa gitu loh. Dan lu mau compare dengan negara-negara lain yang mungkin udah budget marketingnya jauh lebih besar daripada budget developmentnya, udah susah. Cuman kalau premium kan nggak kayak gitu. Beda ya cara mainnya. Beda banget, banget gitu. Oke. Baiklah. Wah gila seru ya. Itu tadi masih ada yang mau gue tanyain tapi kayaknya kepanjangan jadi kita next dulu. Itu seru banget padahal. Cuman top 3 program prioritas dari Asosiasi Game Indonesia saat ini. Seperti pemerintah ya. Dan top 3 program terbesar Asosiasi Game Indonesia hingga 5 tahun ke depan. Yang mana dulu yang mau dijawab? Siapa sih yang nanya? Anjir. Bikin gue mikir aja sore-sore. Ya jawab kan 1 atau 2 gak masalah sih. Oh ya udah, top 3. Apa tadi? Top 3? Prioritas. Sekarang. Iya. Right now, bro. Pertama, promosi dulu. Iya. Karena banyak karena orang gamenya udah ada, tinggal lo promosiin. Betul, kan? Betul. Makanya kita juga aktif kayak Gamescom, Tokyo Game Show dan segala macamnya. 2 itu talent.
Karena Apa maksudnya nurturing talent kah? iya incubation program Incubation yang program kayak dan kita bikin sebagainya. juga kan mencetak talent baru. Karena kalau nggak ada talent baru orangnya itu doang. Ya. Let's say misalnya gini kayak kita ke IGDX gitu. Dia lagi Tahun dia ini lagi. iya ngapain kan lo kan Datang nih padahal publisher dari luar jauh-jauh. lo lagi cuma beda program atau enggak kalau udah kenal pun lu udah email-emailan aja lu Iya ngapain lagi gede ya? ya mereka kan pasti mencari Berarti yang baru. IGDX itu selalu akan mengharapkan adanya wajah-wajah baru. Iya sebetulnya. dong, Pasti iya dong, kan? iya dong, Ya, iya, oke, gitu. Dan yang ketiga sih regulasi ya tentunya. Masih Jadi itu ya? mendorong regulasi karena biar bagaimanapun kan ini berjalan, semua bisa berjalan pun karena ada regulasinya, gitu. Mau itu yang dari dalam negeri maupun yang dari luar negeri pun masuk ke sini karena ada regulasinya, gitu. Ya. Regulasi Oke. yang menopang ya. Ya. Dan itu program yang akan saya bawa sampai 5 tahun ke depan. Oke. Itu salah satu program terbesarnya Agi untuk 5 tahun ke depan. Ada lagi nggak? Buat gue, Yang besar nih untuk 5 tahun ke depan masa kepemimpinan seorang pengennya sih Syafiq. akses pendanaan ya. Akses pendanaan. In a nutshell, maksudnya akses pendanaan dari luar ke sini Dari atau dari lokal pun. semua arah. Semua kalau menurut arah. gua. Karena gini, pendanaan itu kan konsepnya luas ya. Ya, Ada ya, yang ya. sifatnya itu memang dari luar masuk ke dalam negeri, dari dalam negeri masuk ke dalam negeri, dan yang ketiga itu dari government bantuan langsung untuk yang baru pemula. Betul. Gitu. Jadi tergantung nih. Mungkin kalau kita ngomongin bantuan dari pemerintah mungkin tidak akan sebesar kayak lo dapat investment venture capital Betul. atau investment lainnya. Ini kan peruntukannya berarti akan lebih untuk si pemula ini nih. Setuju. Ya company-company yang gede udah nggak butuh dong. Ya. Company yang gede tuh butuhnya regulasi. Betul. Udah nggak butuh akses pendanaan di level Ya, segini. ya, Tapi yang si kecil ini lo bikinin regulasi, lo berjuang bertahun-tahun, mereka belum tentu dapat benefitnya. Benar. Regulasi, let's say gini, lo ngomongin tax holiday, ya. Company yang cuma 2-3 orang, 5 orang, 10 orang, 20 orang yang mungkin income-nya belum seberapa, apakah butuh tax holiday? No, they don't care. Iya, ngapain? Exactly. Betul. Buat apa lu memperjuangkan itu semua kalau Jadi kebutuhannya gak relevan belum buat itu. dia. Ngapain sih lu merjuangin itu ya? Betul. Jadi menurut gua kayak ini semuanya tuh kalau dibilang top 3 program dan segala macam semuanya tuh jalan. Kita harus tahu kebutuhannya sekarang apa. Nah, dari kacamata yang gua lihat sekarang dan tim dan juga dibantu sama teman-teman media juga yang suka memberikan insight kepada kita tuh kayak this is the actual problem. We have a good games, they don't know how to sell it. Makanya tadi gua Masih di sebut situ kan? masih di situ. Karena nggak semua game dev itu punya tim marketing dan PR loh. Ya, setuju. Cuma mungkin I don't know 10%. Ya. Mungkin yang cuma punya proper team to promoting their Ya, game. betul. Akhirnya kenapa? Akhirnya yang ditimbulkan itu adalah lu akan ketergantungan dengan publisher. Iya, dan itu nggak bagus juga kan? Nggak bagus juga karena akhirnya gini, this kind of bubble itu bakal pecah juga toh. Betul. Karena betul. orang kesini akan belanja kayak lu belanja di pasar. Iya. Si A jual cabe, si B jual cabe, si C jual cabe. Cabe semua Tinggal nih. lo cari siapa yang paling murah kan. Betul. Akhirnya lu jadi perang tarif, perang harga Iya, sama teman-teman developer sendiri dan I orang kesini see. cuma beli yang murah. Iya, Dan akhirnya lu tidak akan punya ability yang cukup untuk bisa mempromosikan game lu sendiri. Lu akan ketergantungan. Gitu. Iya. Berarti bagian dari program lu itu ya. Betul. Iya, Jangka iya. panjang kan lo Jangka ngomongnya panjang kan. dong, Iya kayak jangka gitu, panjang lah. gitu. Jadi Karena lu dan kan ini seumur nggak hidup, bisa. maksud Toh, gua. masalahnya kan gue cuma satu orang ya. Itu dia. Gitu. Tapi Nanti kalau lu banyak sekarang. Hah, kan Ken udah cabut, Kiki udah cabut. Iya lagi. Iya juga sih. Baru cabut 2. Gitu. Jadi maksud gue gini, yang tadi gue mau sampaikan, Hmm. program ini tidak akan jalan kalau lu cuma ngandelin gue. Tapi kalau dari kaliannya juga masih ngerasa kayak, oh gue maunya pakai publisher aja, enak dapat duit di depan dari I depaning see. dan semua segala macam ya tidak akan jalan. Kayak kalian harus punya awareness yang sama bahwa kayak gue tidak bisa bergantung Ya. sama publisher untuk mempromosikan game gue. Kalian capek juga loh menurut gue kayak lu bikin demo tawar-tawarin orang, Iya. demo tawar-tawarin orang kayak that would be great if you can publish your own game menurut gue. Oke. Gitu. Jadi lu mendorong ke arah sana. Iya, karena bayangkan kalian dapat revenue tidak dipotong lagi revenue share dan Enak harus banget. recoup. Mantap sih sebetulnya. Mantap. Iya. Mantap. Oke, next. Ini klise tapi let's go lah. Apa tantangan terbesar yang dihadapi game dev Indo saat ini dan gimana cara menanggulanginya menurut Bapak Syafiq? Wow, iya, yang kayak gini-gini nih gue kadang-kadang suka pusing ya kayak mereka mempertanyakan soal masalah hidup mereka ke gue. Hidup ya. Itu kan maksudnya kayak tantangan game developer Indo apa? Dan gimana cara gue kayak tantangan gue sama tantangan developer lain beda. Iya pasti. Iya dong, mas gue kayak gue nggak tahu Ya. apakah tantangan lo talent, Ya. apakah tantangan lo pendanaan, apakah Bisa. tantangan lo promosi, Bisa juga. Maksud gue kayak I don't know what's your problem. Ya. Tapi Lu kalau yang gue harus tahu problem lo apa sebenarnya.
Oke, tapi Beda kalau dong, menurut kayak gua gitu. secara general, kalau menurut gua, karena gua kan aktif di Game Dev Bandung lah, ngelihat dari sisi grassroots lah. 3 poin yang tadi gue sebutkan kan. Exactly. Ya udah itu. Itu Beneran. dan salah satu yang paling kerasa menurut gua adalah mereka belum ngerti gimana how to sell. Ya, Ya. it's not mature enough sebenarnya Not mature enough. to be on this industry. Exactly. Jadi kayak mereka belum bisa ngelihat bahwa yang lu lagi bangun tuh bukan sekedar game, tapi lu lagi bangun sebuah bisnis. Ya. Itu tuh belum awareness tentang itu. Sebenarnya agak klise juga ya kita ngomongin bisnis segala macam ya. Maksud Ya, gua tapi kayak buat yang- apa dibikin it's a kalau very nggak- common sense gue gak sih kalau saat lu udah bisa mendeklar diri lu sebagai entrepreneur. Iya. Iya. Iya sekarang gini deh, lu bikin game. Ya mungkin kalau tantangannya apa sih di Indonesia? Ya tergantung kalau lu mau pengen bikin game tapi lu kaya raya dan lu nggak ngerasa butuh duit ya terserah kan gitu. Tapi akhirnya jadi jeleknya ke industri juga. Exactly. Karena saat lu udah kayak aduh gak menarik lagi ya. Ya udah. Udah tutup. Akhirnya Betul. malah gede-gedein data gue bahwa berapa banyak studio yang tutup setiap tahun. Iya benar juga. Gitu. Dan stop banget lulus kuliah bikin studio. Langsung kayak guys kalian butuh pengalaman untuk kerja di studio. Itu ya ini jadi menarik nih. Itu benar banget anjir, iya benar. Karena gini, sejak kapan sih itu gitu? Maksudnya ke di zaman lu, Syafiq aja. Itu gawe dulu. Iya mau nggak mau gak sih? Iya, Mas mau gue nggak kayak mau. iya. Mas gue Sekarang kan gak kejadian, Bang. itu dia. Karena itu sebenarnya kayak romantisasi dari kegagalan sebuah sistem menciptakan lapangan pekerjaan gak sih? Iya juga sih. Jadi kayak ayo bikin startup aja Iya gitu. sih. Dan kayak Iya. for now buat gue ya dulu mungkin saat gue kecil ya kita seumuran lah ya. Seumuran, Atau iya. kita ngelihat orang di posisi direktur belum mungkin Betul. CEO dan segala Iya. macamnya belum Iya. menjadi sesuatu yang Bukan, belum. we're not even know CEO itu CEO tuh kan. apa? Kita zaman kita taunya Direktur, dirut. manager. Iya, direktur, Ya kan? manager, Direktur, keren. manager, Iya. bos gitu Bos, kan general sebenarnya manager kan. gitu. Itu tuh kayak something that's very prestigious, kayak Iya, sesuatu iya. yang wah lu you have to be at the certain level of age Bener. or you have to be a certain level of your career to be on that level. Gue ngerti, mau kemana arahnya. But Gua for ngerti. now Iya, kayak bener. being a C-level udah bukan sesuatu hal yang menurut gua kayak prestigious. Betul, karena- itu self declare. Jadinya Karena Iya. lu bikin PT mungkin cuma berapa Ya. and then lu put your name as a direktur utama atau mungkin jadi C-level dan segala macam, jadinya itu bukan sesuatu hal yang apa ya, bukan jadi Gua sesuatu ngerti hal sih, yang gua kayak ngerti sih. ini tuh posisi yang matters banget loh. Ini harusnya posisi yang di earn gitu ya. Lu, Iya. ada Atau di situ. bahkan ada satu startup yang semuanya C-level. Nggak ada karyawannya. Literally ada. Ada, Jadi ada. Gua CEO, tahu lagi. CMO, Semua C pokoknya. semua tapi Iya. nggak ada karyawannya. Iya, tapi semuanya jadi kayak karyawan. Sebenarnya iya. Iya. gitu. Padahal kayak guys Ya, nggak karena apa-apa lo jadi self tenaga proclaim, ahli. Bos. Nggak, karena self-proclaim sebenarnya juga kok. nggak apa-apa juga jadi tenaga ahli. Iya, Buat nggak sekarang tuh orang kayak kalau udah jago dikit, yuk bikin startup. Yuk kita bikin studio game sendiri. Kayak Betul. Hideo Kojima aja harus kerja berapa tahun gak sih? Akhirnya dia berani untuk keluar dan bikin studio game sendiri. Ih, panjang tuh. Akhirnya dia mau cabut dari Konami kan gitu. Iya, karena Iya. rata-rata tuh startup itu tuh biasanya veteran industri yang akhirnya keluar terus bikin studio sendiri gitu. Lu udah ngerasa lu udah cukup. Udah gitu. punya pedang yang cukup tajam untuk perang sendiri. This is a battlefield. Kalau lu nggak punya pengalaman pernah ikut perang, Iya. gimana lu bisa perang? Tiba-tiba jadi CEO. Tapi gue ngerti sih kayak sampai hari ini gue dimanapun bikin sign atau segala macam, gue itu di anak tua tuh sebagai owner aja gue nulisnya. Ya kadang ada yang bilang founder aja ya bang, ya terserah. Tapi gue nggak pernah ngasih nama gue adalah CEO tuh gue nggak pernah. Karena kalau founder dan segala macam kan memang kayak Ya, apa ya, kayak it's by destiny aja, kayak memang lu yang menciptakan, ini gitu. Bukannya- Owner ya gue pemilik dari anak tuanya. Kalau gitu. CEO kan nggak harus jadi owner. Sebenarnya Lah CEO iya. pun lu hire pun nggak. Lah Ya, iya. it's a job position. Betul. Founder itu kan bukan job position. Betul. Ya. Ya itu yang gue pakai. Cuman anak zaman sekarang dikit-dikit lu di studio ini apa? Aku CEO-nya bang. Sedap. Iya kan? Dia ini nah itu dan Jadi gue udah nggak pernah. I'm not taking a CEO part tuh kayak udah very seriously gitu loh sekarang. ya, Karena ya, menurut gue jadinya kayak yang ini CEO beneran atau CEO-an nih iya, gitu iya, ya. kayak I'm seeing you based on your skill aja Ya sebenarnya. udah, gitu. lihat aja gitu kayak Iya. apa hasilnya. Ya. Karena everyone can be a CEO. Itu beda banget nih. Dulu tuh nggak gitu sih. Bener, Atau kalau owner skincare ya kalau sekarang kalau lo ya. skincare ya. Maksud gue jadi ke skincare ya. Ya udah, kalau tantangannya itulah tadi ya. Maksudnya bagaimana caranya kalian tuh bisa bener-bener hidup dari game kalian. Bisnis. Kalau menyimpulkan sendiri ya dari Ya bisnis. harusnya itu sih. Jadi Nggak, tantangannya sebenarnya adalah awareness menurut gua. Awareness akan skill dan kemampuan game developernya. Oke.
Oke. Kalau tadi gue skip jawab itu, menurut gue tantangan terbesar gue adalah wake up call buat temen-temen bahwa kayak are you ready enough to be in this industry, to contribute on this industry and to creating your own product. Karena balik lagi, industri ini tuh bukan industri yang mewujudkan mimpi-mimpimu waktu kecil. Betul. Gitu. Yeah. Unfortunately no. Kayak this is not our job to make your dreams come true menurut gua. Jadi kayak itu tantangan terbesar karena ini masih menjadi project pemuas diri sendiri. Gitu. Jadi masih banyak orang yang bikin game itu yang mereka suka, yang mereka gemari, mereka happy menjalankannya tapi tidak memikirkan sebenarnya end usernya happy gak ya? Nggak, bahkan gak sampai ada gak ya? Tapi kayak end usernya happy gak sih dengan produk ini? End usernya suka gak sih? Gitu. Ya. Awareness terhadap itu dulu menurut lo? Awareness terhadap itu dulu. Bahwa kayak lu itu pekerja di industri ini, bukannya ini bukan hobi, ini pekerjaan. Ya. Yang mau ngejalanin ini sebagai hobi ya boleh aja, tapi konsekuensinya juga ada gitu. Silakan. Iya. Oke. Next. Bagaimana industri luar negeri memandang industri game atau game dev di Indonesia selain murah katanya? Sebenarnya malah mereka tuh ini kan based on mereka ngomong ke gue ya, gue kan nggak tahu realnya gimana. Betul. People lies. Betul. Sometimes. People lies sometimes. Ya. Karena kan kalau gue ketemu Syafiq tuh di GDX tuh banyak banget orang-orang luar negeri. Ya, bilingual ya kita kalau di GDX ya, berubah bahasa terus gitu kan. Dan kita ngobrol banyak sama mereka dan segala macam. Kadang-kadang kita curious juga kayak mereka mandang kita tuh gimana sih sekarang gitu. Cuman untuk dapetin genuine opinion gue gak ngerti juga. Lu pernah denger itu gak sih? Ada sih kan karena gini, kalau gue tuh pasti menjalin relationship dengan orang-orang itu tuh I will treat them as a friend aja. Jadi kita bukan kolega bisnis, kalau ketemu nggak harus ngomongin kerjaan doang dan segala macam. So sometimes I will get like 1 or 2 genuine response buat dari mereka. Oke. Positifnya dulu adalah mereka ngelihat Indonesia itu bukan negara yang punya benchmark tertentu dan itu aja. Kita tuh fluid banget dari style, artnya dan segala macam. We can adapt Japan, we can adapt US, we can adapt Europe tuh dengan perfectly. Gitu. Jadi enak lah gitu. Terus dari segi kualitasnya pun juga udah mumpuni untuk bisa ada di market global. Terus mereka suka sebenarnya kalau di kita itu adalah diversity dalam pembuatan karyanya. Karena kan sebenarnya kita tuh kaya banget ya sama cerita-cerita sesuatu dan segala macamnya gitu. Kreativitasnya tuh kayak masih nggak seragam gitu. Mungkin kalau kita kayak ngomongin market negara lain ada beberapa yang kayak ya emang kayak gitu. Ya mirip-mirip aja semuanya. Iya, pakemnya kayak gitu. Nah di kita tuh masih eksploratif lah, karena kan kita menyerap dari banyak budaya juga, dari internal maupun dari negara lain pun kita serap gitu kan. Ya kan kalau kayak Eropa ya Arthurian gitu. Kalau kita kan per daerah aja punya cerita masing-masing gitu. Itu nah kalau sisi negatifnya sebenarnya kalau dari mereka itu lebih ngelihat masalah maturity aja. Maturity skill gitu. Karena memang konsepnya bagus, idenya bagus, tapi when it comes to execution belum matang gitu. Terus dari segi promotional yang saat kita melakukan promosi dan semua segala macamnya masih belum gitu. Atau ya mungkin buat kita end product, buat mereka kayak prototype. Padahal buat kita kayak ini ready nih rilis besok gitu. Terus kita lihat ini prototype. Iya, standarnya gitu. Beda standar. Oke. Baiklah itu pertanyaannya karena janjinya kita mau setengah jam. Sekarang udah 43 menit ya. Tapi terakhir lah pertanyaan. Lanjut gak nih Skill Tree Talk Plus season 2? Lanjut lah. Lanjut lah. Pasti lanjut lah. Malah karena menurut gue masih banyak banget yang belum dikupas ya. Kayak tadi aja yang paling belum dikupas dan gue akan mendemand sebagai host ya. Bisnisnya sih gue sangat ingin mereka tuh juga bisa jualan. Nikmatin hasil dari gamenya. Kayak lu bilang tadi. Nge-publish gamenya, dapetin uangnya dan hidup dari situ. Itu. Tapi jangan dipaksa ya. Maksud gue karena nggak semua orang itu punya kemampuan untuk itu. Malah sebenarnya gue tuh malah mau mengencourage orang-orang yang non teknis itu untuk akhirnya tergelitik. Gitu.
untuk para programmer dan para artis, if you don't have that skill, it's fine. Jangan lu paksa juga. Jangan gitu dipaksa ya. juga gitu loh. Karena memang ya specialty kalian nggak di situ. Kayak gue disuruh gambar pun gue nggak akan bisa. Gitu. Karena memang it's a gift man. Orang bisa gambar tuh it's a gift menurut gue. Gitu. Jadi menurut gue kayak ini malah sebenarnya gue ngomong kayak gini tuh pengen orang-orang yang mulai yang mau, yang tertarik atau mungkin yang tadinya ngerasa game dev bukan buat mereka jadi pengen masuk. I see. Itu tuh penting banget industri ini terbuka lebih banyak orang karena banyak perspektif itu akan bikin ini tuh menjadi kaya sih menurut gue gitu. Kayak ini kan kita bukan kayak musik ya, kita tuh musik aja tuh bagian dari kita. Iya. Gitu. Dari industri ini tuh musik tuh bagian. Banyak gitu. Sih. Gitu sih. Dari desain grafis industri ini menjadi bagian dari Bagian industri. juga. Bener juga sih. Voice acting Voice acting, content creator bagian dari industri ini juga. Jadi emang banyak yang bisa terlibat. Desain, banyak banget Banyak. menurut gue. Jadi yang lagi nonton sekarang share ya ini ke banyak teman-teman kalian. Karena mungkin bisa ngebuka mata kalian juga bahwa ya industri game tuh memang banyak yang terlibat di dalamnya. Nggak cuman ya programmer doang. Ya, it takes a village to make a game sih menurut gue. Iya sebenarnya ya. Iya. Sebenarnya. Oke. Begitu. Syafiq semoga tetap semangat. Anda masih punya 4 tahun lagi. 4 tahun lagi. Untuk bertahan di sini. Ya dan semoga kalian semua selalu dapat insight dari Skill Tree Talk Plus ya. Susah loh ngomongnya, coba deh. Skill Tree Talk Plus. Iya, mantap. Ya udah sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Bye bye.